Tapi kalau kalian masih strata 1 atau sudah S2, saya sarankan untuk menulis keseluruhan struktur yang saya sampaikan di sini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman yang utuh. Berbeda dengan orang yang sedang menulis artikel untuk jurnal ilmiah. Nah, itu biasanya memang dibatasi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Untuk bagian ini kita akan membahas tentang abstrak ya. Ini salah satu bagian terpenting yang menentukan apakah orang lain akan mengkonsumsi atau membaca tulisan Anda atau tidak. Itu tergantung dengan abstraknya. Kalau di abstrak memberikan janji-janji manis, maka orang akan melanjutkan ke bagian isi atau pendahuluan. Karena itu, silakan disimak. Semoga setelah menonton video ini, abstrak kalian selesai dan diminati. So, mari kita ke PPT. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan terkait abstrak ini. Yang pertama adalah definisinya, yang kedua struktur abstrak itu apa saja, atau hal-hal yang ada di dalam abstrak itu apa saja, dan yang ketiga bagaimana penulisannya. Tentu ini yang akan ditunggu-tunggu ya. Abstrak itu secara definitif dapat dijelaskan sebagai ringkasan dari keseluruhan isi dokumen. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 yang ada di skripsi, tesis ataupun di jurnal, di artikel ilmiah kalian itu akan diringkas menjadi 200 hingga 300 kata saja. Nah, karena itu definisi lain itu dapat disampaikan juga. Abstrak merupakan perwakilan kalimat pada setiap bagian penting yang ada di dalam dokumen. Pada bagian pendahuluan itu diambil beberapa kalimat saja, hingga nanti hasilnya beberapa kalimat dan rekomendasinya beberapa kalimat. Jadilah satu tulisan utuh yang disebut dengan abstrak. Nah, terkait dengan struktur abstrak, ini struktur secara umumnya ya. Terkadang banyak orang yang menggunakan beberapa struktur saja. Misalnya dia menjelaskan tentang inti masalah, kemudian tujuan penelitian, ke metode, ke hasil. Sedangkan untuk konsep dan rekomendasi itu dilupakan. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kalau kalian masih strata 1 atau sudah S2, saya sarankan untuk menulis keseluruhan struktur yang saya sampaikan di sini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman yang utuh. Berbeda dengan orang yang sedang menulis artikel untuk jurnal ilmiah. Nah, itu biasanya memang dibatasi katanya. Ada perbedaan antara poin-poin hasil penelitian dengan temuan utama. Kalau poin-poin hasil itu adalah si peneliti menyampaikan setiap tujuan yang telah disampaikan di atas. Misalnya tujuan penelitiannya 1 atau pertanyaan penelitiannya 1, berarti poin-poin yang disampaikan adalah terkait dengan jawaban atas pertanyaan tersebut. Berbeda dengan temuan utama. Kalau temuan utama ini maksudnya adalah temuan yang sifatnya untuk pertama kali ditemukan. Jadi peneliti lain belum ada yang menemukan nih. Ternyata penelitian kalian bisa menemukan hal yang belum ditemukan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan temuan utama, atau bahasa lainnya disebut dengan novelty. Nah, sekarang saya menyampaikan tentang penulisan abstrak terkait dengan strukturnya dan detailnya itu seperti apa. Biasanya abstrak itu memiliki batas kata. Jadi sebelum kalian menulis abstrak, pastikan dulu berapa jumlah kata yang disediakan untuk abstrak kalian. Misalnya antara satu kampus dengan kampus yang lain itu berbeda jumlah kata yang diizinkan. Ketika kalian mendapatkan bahwa maksimal kata untuk abstrak kalian itu hanya 150 kata, saya sarankan bagian isi abstrak itu cukup masalah utama, tujuan penelitian, metode penelitian, dan temuan utamanya. Nah, tadi di sini kita melihat ya, ada rekomendasi, ada konsep, itu dihiraukan saja. Kenapa demikian? Kalau semuanya kalian tulis, maka katanya cenderung berlebih. Nah, ketika kalian mendapatkan space atau ruang maksimal 250 kata, nah kalian bisa lebih bereksplorasi. Misalnya membuat masalah utama, tujuan penelitiannya apa, metode, temuan-temuan, nah ditambah rekomendasinya nanti. Ketika maksimalnya 300 kata, nah kalian bisa bereksplorasi lebih. Misalnya masalah utama,
tujuan penelitian, kalian bisa menambahkan teori, kalian bisa menyampaikan temuan-temuan penelitian, dan kalian bisa nanti memisahkan dengan temuan utama dan ditambah rekomendasi. Nah, di sini ada informasi detail. Informasi detail ini bertujuan untuk membatasi jumlah kalimatnya. Ini saya memiliki salah satu tulisan yang baru selesai saya garap. Nah, ini tulisan ini ditolak oleh salah satu jurnal Scopus. Kenapa ditolak? Saya tidak membaca, ternyata mereka meminta abstrak hanya 150 kata. Sedangkan abstrak yang saya buat di sini 197. Nah, hanya karena itu pihak jurnal menolak tulisan saya. Jadi disuruh untuk mensubmit ulang, memperbaiki abstrak ini dan mensubmit ulang. Nah, sedangkan sedikit kata ini saja itu sudah 197 kata ya. Kalau 150 kata itu mungkin kira-kira hanya sampai sini. Coba kita cek ini berapa kata. 141. Jadi tergantung dengan permintaan kampus kalian masing-masing ya. Jadi di sini saya strukturkan, kalau disediakan space misalnya hanya 150 kata, maka buatlah masalah utama cukup 2 kalimat saja. Kemudian tujuan penelitian itu bisa dibuat 1-2 kalimat. Kenapa 1-2 kalimat? Ini tergantung dengan pertanyaan penelitian kalian. Kalau pertanyaan penelitian kalian cuma satu dengan menggunakan kata bagaimana bla bla bla, ya berarti cukup tujuannya satu saja. Metodenya bisa dibuat 2 kalimat saja, temuan utamanya 3 kalimat. Itu kalau sudah menjadi abstrak itu biasanya kurang dari 150 kata. Seandainya Pak, ini setelah saya tulis ternyata baru 130 kata. Nah, ini kalian bisa menambahkan dengan kata-kata yang lain. Misalnya di metode ditambahkan 1 kalimat lagi misalnya, atau di temuan ditambahkan 1 kalimat lagi. Nah, begitu cara pemahamannya untuk selanjutnya. Ini kan ada maksimal 250 kata dan maksimal 300 kata. Kemudian saya mau masuk dulu ke contoh kalimatnya. Setelah ini baru kita praktek penulisan. Yang pertama, untuk masalah utama itu kalimatnya bisa dibangun. Ini kan tadi saya bilang masalah utama itu bisa 2 kalimat saja. Ini untuk kalimat pertama, usahakan sesuatu yang bersifat umum dulu. Kemudian yang kalimat kedua baru khusus. Khusus ini maksudnya apa? Fokus ke masalah utama penelitian kalian. Jadi sampaikan dulu misalnya fenomena umumnya apa, kemudian bagian khususnya baru sampaikan masalah utama yang kalian temui di lapangan. Nanti kita lihat prakteknya. Teori atau konsep ini bisa kalian sampaikan teori atau konsep yang digunakan, cukup 1 kalimat sampai 2 kalimat saja. Biasanya teori dan konsep ini cenderung tidak disampaikan di dalam abstrak. Tapi kalau kalian merasa itu penting, silakan disampaikan. Untuk tujuan penelitian, ini kalian bisa menggunakan kalimat penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, atau penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan. Kalau seandainya pada rumusan masalah atau pada pertanyaan penelitian kalian itu memunculkan kata bagaimana. Misalnya kalian hanya memiliki 1 pertanyaan penelitian saja, yaitu bagaimana bla 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 bla. Maka kalimat yang bisa kalian gunakan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan. Nah, cukup seperti itu saja. Atau penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan. Nah, jika pertanyaan penelitian kalian itu menggunakan kata mengapa atau bagaimana yang lebih sifatnya menganalisis, maka kalimat yang bisa kalian gunakan, penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan. Atau penelitian ini bertujuan untuk membahas bla 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 bla. Nah, begitu juga kalau seandainya penelitian kalian kuantitatif nih, menggunakan kata apa, apakah hubungan bla dengan bla ada positif atau negatif, maka tujuannya bisa menggunakan kata penelitian ini bermaksud untuk mengetahui. Seperti itu ya. Kemudian pada bagian metode, saya berharap pada kalimat pertama itu disampaikan dulu jenis penelitiannya apa. Misalnya penelitian ini menggunakan pola kualitatif misalnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif misalnya, atau metode kuantitatif. Kemudian baru sampaikan pendekatan penelitiannya apa. Kalau seandainya ada. Kalau seandainya tidak ada, silakan dihiraukan. Tapi kalau ada, misalnya penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Nah, dikarenakan bla 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 bla. Setelah itu kalimat selanjutnya bisa disampaikan teknik pengumpulan datanya. Nah, ini biasanya yang tidak
kosong dari abstrak itu. Selalu ada disampaikan teknik pengumpulan datanya bagaimana. Apakah menggunakan wawancara, kuesioner, observasi. Nah, pada bagian ini tidak perlu kalian jelaskan wawancaranya seperti definisinya apa, tapi bisa kalian sampaikan menggunakan wawancara, bla 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 bla. Teknisnya bagaimana, teknis lapangannya. Kemudian observasi, yang kalian observasi itu seperti apa misalnya. Kemudian pada kalimat terakhir baru sampaikan pola analisis datanya. Itu tidak perlu panjang-panjang, 1-2 kalimat saja. Setelah menyampaikan bagian metode, langsung ke temuan. Nah, penelitian ini menemukan, bla bla. Biasanya kalimat pakemnya seperti itu. Penelitian ini menemukan, silakan disampaikan misalnya 5-6 kalimat yang berhubungan dengan temuan. Jika penelitian kalian ini memiliki temuan yang sifatnya baru, kalian bisa menggunakan kalimat menariknya. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan, yakni ternyata biasanya kalau abstrak yang memiliki pola seperti ini itu cenderung disukai oleh pembaca, karena pembaca akan memburu tulisan kalian. Ternyata dia memiliki temuan baru. Tapi kalau seandainya sekedar temuan, tidak ada temuan baru, paling orang berpikir, ya ngapain saya membaca tulisan orang ini, toh tulisan sebelumnya juga menjelaskan tentang hal yang sama. Nah, pada akhirnya kalian bisa menulis tentang rekomendasi. Kalimatnya bisa misalnya, akhirnya penelitian ini memberikan masukan di masa mendatang untuk meneruskan penelitian pada tema misalnya. Ini kalau rekomendasinya dari sisi akademis. Artinya apa? Kalian menyarankan sebuah tema kepada orang lain. Ini bagian ini sudah saya teliti, coba kalian teliti bagian yang lain. Nah, itu rekomendasi maksudnya. Atau rekomendasinya bersifat praktis. Misalnya, penelitian ini menyarankan kepada pemerintah kota agar bla 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 bla. Nah, itu contoh kalimat yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke praktek saja agar lebih mudah. Saya menggunakan pola seperti ini ya, dan kalian bisa mengikuti pola ini. Kalian bisa nih mengopi bagian-bagian ini agar lebih mudah. Ini misalnya saya copy dulu. Ini sudah saya siapkan sebuah judul penelitian. Nah, ini sudah saya pindahkan. Kalian nanti bisa mendownload PPT ini, nanti saya sediakan di link di komentar. Resistensi Muslim lansia pada kebijakan pembatasan beribadah di zona merah COVID-19 misalnya. Nah, ini kan fenomena banyaknya Muslim lansia yang rentan terhadap COVID-19, justru mereka yang lebih banyak mengisi saf-saf di masjid. Pada bagian masalah utama, saya sampaikan dulu fenomena umumnya, kemudian baru hantam dengan masalah utamanya. Contohnya seperti ini. Ini kita sampaikan masalah utama yang sifatnya umum dulu ya. Contohnya seperti ini. Karena fenomenanya terkait dengan kebijakan pembatasan beribadah, saya bisa memulai dengan kata pemerintah Indonesia telah berulang kali mengeluarkan aturan terkait peribadatan di masa COVID-19. Nah, ini kan masalah utamanya. Masalah utama yang sifatnya khusus atau yang fokus ya. Ini langsung ke masalah utama dari penelitian kalian atau masalah lapangan kalian itu apa misalnya. Kali ini kan masalah lapangannya ada resistensi Muslim lansia di lokasi penelitian saya. Saya bisa mengatakan sayangnya, telah terjadi pengabaian atas aturan pemerintah oleh sekelompok Muslim lansia di beberapa kota, salah satunya kota Bengkulu misalnya. Nah, ini sudah langsung masuk ke inti masalah. Di sini dikatakan bahwa pemerintah Indonesia berulang kali mengeluarkan aturan, tapi nah ada pengabaian nih atas aturan pemerintah tadi oleh sekelompok Muslim lansia. Nah, kenapa ini jadi menarik? Karena
yang mengabaikan aturan pemerintah itu justru muslim lansia yang notabene mereka lebih rentan. Ini sudah jadi 2 kalimat ya. Kalau kita ingin hapus atau kalau saya ingin hapus, ini jadinya seperti ini nanti. Kalimat selanjutnya itu terkait dengan saya ingin mengabaikan konsepnya. Saya ingin masuk langsung ke tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk resistensi yang dimunculkan oleh muslim lansia. Kemudian, nah ini saya memberikan 2 tujuan penelitian, artinya ada 2 pertanyaan penelitian di rumusan masalah yang telah saya buat begitu. Kemudian penelitian ini mendiskusikan implikasi yang harus diterima oleh muslim lansia ketika aturan peribadatan tersebut dilanggar dari perspektif agama dan hukum di Indonesia. Nah, ini didiskusikan nanti dari sisi Islamnya bagaimana kalau mereka melanggar aturan, dan sisi hukum Islamnya seperti apa, hukum Indonesianya seperti apa. Ini sudah jadi 2 bagian penting ya, ini masalahnya dan ini tujuannya. Kalimat selanjutnya yang harus saya buat itu adalah metode. Sampaikan dulu penelitian ini apa kualitatif atau kuantitatif. Nah, saya mengatakan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus telah digunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini saya menggabungkan langsung antara jenis penelitian dengan pendekatannya menjadi satu kalimat. Nah, biasakan kalau di abstrak itu menggunakan kata telah. Karena apa? Abstrak ini kan cerminan dari hasil penelitian yang sudah kalian lakukan dalam beberapa waktu begitu. Karena dia sudah selesai, jadi gunakan kata telah dan jangan pernah menggunakan kata akan. Selanjutnya, sampaikan teknik pengumpulan data ya. Wawancara, kuesioner atau observasi atau apa. Peneliti atau boleh juga menggunakan kata kami menggunakan wawancara, observasi dan telaah aturan untuk menjawab dua tujuan penelitian. Nah, boleh dijelaskan dulu wawancaranya seperti apa, observasinya seperti apa, telah aturannya seperti apa. Kalau ruang untuk menulis abstrak ini masih banyak ya, tapi kalau hanya dibatasi 150 kata cukup seperti ini saja. Saya bisa saja mengatakan bahwa wawancara telah dilakukan kepada sekelompok lansia menggunakan teknik purposive. Observasi dilakukan selama pelaksanaan sholat 5 waktu di beberapa masjid yang sudah menjadi target penelitian misalnya. Kemudian telaah itu juga bisa disampaikan. Telaah aturan yang peneliti lakukan berupa pembacaan dasar himbauan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait misalnya. Kemudian setelah metode ini sebenarnya bagian hasil lagi ya, hasil penelitian. Nah, kata kuncinya harus disampaikan di sini. Hasil penelitian ini adalah, boleh seperti itu, atau gunakan kata penelitian ini
menemukan apa kata-katanya, temuan utamanya misal penelitian ini menemukan telah terjadi resistensi muslim lansia terhadap aturan pembatasan beribadah di masa COVID-19 walau jangan pakai walau beribadah di masa COVID-19 pada area zona merah area zona merah. Alasan yang dikemukakan oleh muslim lansia adalah, nah ini bisa diteruskan. Kalau space-nya masih ada, boleh ditambahkan. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan sebuah rekomendasi kebijakan bla 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 bla. Nah, jadilah sebuah abstrak. Kalau dilihat ini katanya berapa? Sudah 163. Padahal tadi targetnya 150. Nah, demikian teman-teman bisa mengikuti pola-pola seperti ini ya. So, saya tadi sudah menjelaskan tentang definisi abstrak, struktur abstrak, bagaimana cara penulisannya hingga ke contoh kalimatnya. Kalian bisa dengan mudah mengikuti pola kalimat yang saya informasikan tadi. Saya berharap ini bisa membantu dan kita bisa mendapat keberkahan dari ilmu ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen juga. Jika ada yang bertanya silakan.